Hai, it's Ivo. Selamat datang di Gue Baru Tahu, karena faktanya masih banyak hal yang gue nggak tahu. Oke guys, jadi di episode kemarin gue udah ngebahas tentang perkembangan peradaban dan drama-drama yang terjadi mulai dari wilayah-wilayah di benua Afrika, peradaban di benua Eropa, dan gue juga udah menceritakan tentang drama dan peradaban yang terjadi di wilayah Asia Barat, lebih tepatnya di Timur Tengah dan sekitarnya gitu ya guys. Nah, di episode kali ini gue akan menceritakan perkembangan peradaban di wilayah-wilayah lain di muka bumi ini nih guys. Karena di wilayah-wilayah tersebut juga udah mulai muncul nih drama-drama dan peradaban yang lebih kompleks, dan itu bakal seru banget. Gak pakai lama-lama lagi, let's find out. So, pertama-tama gue akan menceritakan drama dan perkembangan peradaban di Asia Timur. Karena so far memang belum sekompleks Yunani atau Mesir gitu. Jadi di sini memang gue jadinya negara-negara di Asia Timur nih gue gabungin aja di satu babak. Yang pertama mau gue bahas adalah negara Cina. Jadi seperti yang gue jelaskan di episode terakhir, di episode 5, Cina itu kan terakhir dipimpin sama dinasti Zhou, di mana dinasti Zhou ini adalah dinasti yang kaisarnya saat itu tuh menerapkan sistem yang dinamakan mandat langit. Jadi dia tuh percaya bahwa raja itu adalah orang yang dipercaya Tuhan atau dipercaya langit untuk memimpin suatu bangsa, sehingga kalau mereka nggak amanat gitu mereka boleh digulingkan oleh rakyat. Jadi karena ideologi tersebut gitu ya, perkembangan di peradaban Cina akhirnya mulai berkembang dan menuju kestabilan. Dinasti Zhou ini berjaya selama ratusan tahun ya guys di Cina. Dia itu benar-benar bisa membangun peradaban yang lebih baik dan bisa mengembangkan perekonomian, terus keamanan, kenyamanan rakyatnya. Sampai akhirnya di tahun 771 sebelum Masehi ada bencana datang nih guys. Jadi di ibu kota dinasti Zhou yang terletak di wilayah Haojing, atau kalau dilihat dari peta modern itu ada di kota Xi'an namanya. Nah, mereka ini diserang nih guys sama bangsa barbar. Bangsa barbar ini bernama Quan Rong, dan ini bangsa brutal banget. Dia benar-benar memporak-porandakan ibu kota dinasti Zhou ini. Tapi alasan dibalik kehancuran dinasti Zhou ini itu tuh bener-bener bikin gregetan banget guys. Ini sebenarnya masih jadi perdebatan sih apakah ini legenda atau ini emang fakta. Tapi yang dipercaya sama masyarakat Cina di mana kehancuran dinasti Zhou ini terjadi karena kesalahan rajanya. Jadi raja yang memimpin saat itu namanya adalah Raja Yu. Dan Raja Yu ini nih terkenal udah jadi raja yang menyebalkan gitu guys. Jadi dia udah mulai gak amanat. Dia tuh udah mulai melupakan prinsip tentang mandat of heaven atau mandat dari langit. Nah, Raja Yu ini lagi suka banget sama salah satu selirnya. Nama selirnya ini adalah Baozi. Nah, Baozi ini digambarkan dia tuh adalah wanita yang sangat cantik banget. Makanya Raja Yu tuh jadi naksir banget lah sama si Baozi ini. Cuman masalahnya Baozi ini tuh pelit senyum guys. Dia tuh gak pernah ketawa. Jadi Raja Yu tuh kayak penasaran banget nih pengen ngeliat muka Baozi kalau dia ketawa. Sehingga dia nyobain berbagai cara tapi gak berhasil. Yang dia lakukan adalah dia bikin sayembara nih guys. Dia kayak ngomong ke rakyatnya, "Hey, siapa yang bisa berhasil membuat Baozi tersenyum akan saya berikan hadiah," gitu bahasa kasarnya. Nah, di situ akhirnya rakyatnya mencoba ngasih ide-ide dong ke si Raja Baozi ini, dan so far gak ada yang berhasil. Si Baozinya gak ketawa, gak senyum. Ya kayak dia cool gitu ya. Jadi dia ya kayak ya oke gitu. Nah, sampai akhirnya ada salah satu pejabat istana yang ngasih ide nih ke Raja Yu. Dan ide ini adalah alasan dari hancurnya dinasti Zhou. Jadi dia nyuruh Raja Yu untuk kayak, Raja, kita nyalain aja menara api gitu. Nah, masalahnya menara api ini nih adalah sebuah menara yang digunakan untuk manggil pasukan kalau seandainya pusat dinasti itu lagi diserang. Jadi kebayang gak sih, dia tuh kayak lampu yang ada di film Batman atau Powerpuff Girls gitu loh. Jadi kalau seandainya lampu itu dinyalain, si Batman ataupun Powerpuff Girls itu bakal aware bahwa ada sesuatu nih, makanya mereka langsung terbang dan mencari titik masalahnya. Itu kan kalau di Batman Powerpuff Girls. Nah, kalau di dinasti Zhou, menara ini kalau seandainya apinya dinyalain, tentara-tentara yang ada di wilayah Cina ini tuh langsung aware bahwa berarti pusat itu lagi diserang. Makanya mereka pasti akan langsung berbondong-bondong datang ke pusat kerajaan untuk menyelamatkan dinasti.
Kan itu ya tujuan si menara. Ya udah deh, akhirnya sama Raja Yu disetujuin dong guys. Dimana Raja Yu langsung nyalain menara api itu, dan betul aja tentara seluruh negeri datang tuh ke dinasti, dan di situ mereka kayak pas ngeliat kok nggak ada apa-apa ya, pasti pada bingung dong. Dan menyebalkannya si Baozi malah ketawa guys. Dia awalnya panik ya, dia awalnya kayak gimana nih, tapi pas ngelihat pasukan pada bingung, dia malah jadi ketawa, dan di situ Raja Yu happy banget. Dia ngerasa kayak wah berhasil nih. Akhirnya dia malah sering ngelakuin trik itu setiap dia mau ngeliat Baozi ketawa. Jadi nggak cuma sekali, dia lakukan berkali-kali guys. Pasukan lama-lama kan bete juga ya, kayak nih kok kita nggak jelas banget ya nih raja gitu kan pasti mereka. Sampai akhirnya di satu hari dinasti ini diseranglah sama si suku barbar yang tadi gue bilang. Di saat suku barbar Quan Rong ini menyerang dinasti Zhou, Raja Yu langsung panik dong, dan dia langsung berlari ke menara dan menyalakan apinya nih dengan harapan tentara dia langsung datang untuk nyelamatin dia. Permasalahannya tentaranya udah capek, udah kayak paling ini dikerjain lagi, ini paling gue ditipu lagi. Jadi mereka nggak ada yang datang guys ke istana, sehingga suku barbar tuh tanpa ada kesulitan langsung memporak-porandakan istana dinasti Zhou. Bahkan Raja Yu pun tewas di tragedi tersebut. Tapi itu bukan akhir dari tragedi guys. Itu malah jadi awal masalah di peradaban di Cina. Dimana di saat Raja Yu ini tewas, kekaisaran pusatnya hancur dong. Dan ingat dong kalau dinasti Zhou ini, dia sistem kepemerintahannya adalah memiliki fasal-fasal atau gubernur-gubernur yang udah dikasih lahan-lahan kekuasaan, tapi dia harus setia nih sama si pemimpin pusat. Nah kan pemimpin pusatnya udah nggak ada nih. Fasal-fasal tersebut malah saling bersaing akhirnya untuk menjadi raja atau pemimpin utama di wilayah Cina. Dan tuh jumlah fasalnya nggak cuma 1-2, ratusan guys, dari yang punya wilayah gede sampai wilayah kecil. Mereka tuh kayak bersaing, berperang, dan sampai akhirnya tinggal tersisa fasal-fasal terkuat. Dan detailnya kayak gimana itu nanti akan gue ceritakan di episode selanjutnya, karena periodenya udah di atas 500 sebelum Masehi. Jadi please tungguin dan lo harus tonton. Nah, di saat Cina lagi mulai mengalami konflik internal nih karena perebutan kekuasaan, di periode yang sama di Korea peradabannya berbeda nih guys. Jadi kayak yang gue jelaskan di episode sebelumnya bahwa Korea saat itu ada di bawah kepemimpinan dinasti Gojoseon. Nah, kalau di episode kemarin gue bilang kalau Gojoseon ini nih masih kayak mitos, kalau di periode ini Gojoseon tuh udah mulai ditemukan nih guys, bukti-bukti arkeolog bahwa memang sudah ada peradaban yang di bawah pemimpinan terpusat. Nah, Gojoseon di periode ini mereka tuh masih dalam proses atau transisi menuju kestabilan, di mana mereka masih mencari jati diri mereka. Terus mereka juga masih kayak menguatkan pasukan militernya, menguatkan ekonominya. Jadi mereka masih dalam masa berkembang lah, tapi udah mulai ada kepemimpinan terpusat. So far sih gue tidak menemukan ada drama-drama atau konflik yang seru untuk diceritakan ya di periode ini di wilayah Korea ini. Tapi paling yang bisa gue update di periode 800 sebelum Masehi yang awalnya Gojoseon ini hitungannya tuh terisolasi, dia tidak ada interaksi ataupun kontak dengan wilayah lain. Nah di tahun 800 sebelum Masehi sudah ditemukan bukti-bukti kalau dia nih udah mulai ada interaksi nih sama wilayah Cina, di mana interaksi itu tuh bisa berupa perdagangan atau imigrasi yang skalanya masih kecil. Bahkan di catatan Cina ditemukan tulisan bahwa dia menyatakan kalau dinasti Gojoseon itu adalah dinasti yang kuat tapi tidak sombong. Jadi ya kelihatan lah ya kalau di periode ini mereka ternyata sudah mulai berinteraksi, tapi interaksinya so far masih dilakukan secara damai. Sedangkan kalau di wilayah Jepang sendiri, mereka masih berada di periode yang namanya adalah periode Jomon, yang mana hitungannya itu masih prehistoric society. Mereka tuh kayak masih berburu dan belum ada peradaban kompleks, belum ada sistem kepemerintahan, sehingga belum ditemukanlah catatan-catatan drama-drama yang terjadi di periode tersebut. Tapi di tahun 500 sebelum Masehi ditemukan nih bukti kalau peradaban di semenanjung Korea itu mulai ngebawa masuk teknologi logam nih ke wilayah Jepang. Sehingga di akhir 500 sebelum Masehi ini itu udah menjadi transisi perkembangan atau naik levelnya peradaban Jepang dari periode Jomon ke periode Yayoi. Tapi nanti detailnya sama akan gue ceritakan di episode selanjutnya. Nah,
Kalau di kawasan Asia Selatan itu beda lagi guys. Jadi buat recall dikit ya, di Asia Selatan itu peradaban pertama kali itu kan ditemukannya di Lembah Indus. Itu wilayahnya itu tuh ada di sekitaran Pakistan ya kalau lo lihat dari peta modern. Nah, peradaban di Indus ini mengalami keruntuhan nih guys, dimana akhirnya bangsa atau kelompok yang tinggal di peradaban Indus itu melakukan migrasi sampai ke Sungai Gangga, dimana Sungai Gangga itu tuh ada di wilayah sekitaran India sampai Bangladesh. Sejarawan percaya keruntuhan di Sungai Indus itu terjadi karena musim kemarau yang panjang gitu ya, jadi Sungai Indus mengalami kekeringan sehingga komunitas atau kelompok yang bermukim di sekitaran Sungai Indus mencari lahan atau wilayah yang lebih subur gitu, makanya akhirnya mereka bermigrasi ke wilayah Sungai Gangga. Nah, yang udah nonton episode 5 inget dong sama bangsa Arya. Itu adalah bangsa yang datang ke wilayah Asia Tengah di tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Arya ini juga ikutan nih guys, bermigrasi ke wilayah Sungai Gangga. Dan yang kayak gue ceritakan sebelumnya nih, kalau si bangsa Arya ini membawa ajaran dari kitab Weda, sehingga ajaran-ajaran ini menjadi cikal bakal terbentuknya agama Hindu di Asia Selatan. Sehingga peradabannya mulai nih menyembah dewa, dewi gitu ya guys. Jadi walaupun waktu itu mungkin belum ada yang penamaan simbol Hindu gitu di kepercayaan mereka, tapi secara spiritualnya di wilayah Asia Selatan itu udah mulai menyembah dewa dan dewi. Selain itu, bangsa Arya juga membawa teknologi besi nih guys ke Asia Selatan. Sehingga dengan teknologi itu, bangsa Arya mulai membangun pemukiman-pemukiman di sekitar Sungai Gangga. Dengan dibentuknya pemukiman-pemukiman itu, membuat mereka menjadi menerapkan gaya hidup menetap. Mereka kan sebelumnya semi-nomaden nih. Nah, karena udah ada pemukiman, akhirnya mereka mulai menerapkan gaya hidup menetap. Dan karena mereka udah mulai menetap, mau gak mau mulai terbentuklah desa-desa kecil. Dan akhirnya selama bertahun-tahun desa-desa kecil ini pun berkembang menjadi kota-kota. Nah, masyarakat di kota-kota ini akhirnya bersatu nih dan membentuk kerajaan awal atau yang dikenal dengan Janapadas. Nah, kaum elit dari Janapadas ini akhirnya mulai membuat aturan nih atau membuat sistem, di mana sistem itu dikenal sebagai sistem Varna atau yang kita kenal dengan sistem kasta. Sistem kasta itu merupakan pengelompokan masyarakat Hindu secara hierarki guys, di mana levelnya yang pertama adalah Brahmana, merupakan kasta tertinggi yang berisikan pendeta, guru, dan cendekiawan. Tugasnya menjalankan ritual keagamaan. Yang kedua adalah Ksatria, berisikan penguasa, pejuang, kaum elit. Tugasnya melindungi masyarakat dan menjalankan kepemerintahan dan hukum. Kasta ketiga adalah Waisya, yang berisikan pedagang, petani, dan pengrajin. Tugasnya ngelola roda perekonomian. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra yang berisikan pelayan dan pekerja kasar. Tugasnya yang ngelayanin 3 kasta di atasnya. Nah, sistem kasta ini awalnya tuh nggak ada yang protes guys, karena walaupun ada level-level atau kasta-kasta, kita masih bisa nih ibaratnya pindah kasta. Misalnya gue lahir di kasta Sudra gitu ya, berarti kan gue kasta terendah nih, tapi akhirnya gue belajar, gue mengembangkan diri, bisa aja dan sangat possible gue untuk naik kasta gitu, misalnya pindah sampai ke Brahmana. Tapi tiba-tiba ada aturan baru nih guys yang dicanangkan oleh kasta Brahmana, di mana kasta ini adalah warisan dari kelahiran. Jadi kayak lu tuh udah gak bisa lagi deh ngembangin hidup lo. Kasarnya kalau lo lahir dari keluarga Sudra, ya udah lo akan menjadi budak aja gitu di peradaban ini gitu. Jadi kayak ya lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lo nggak bisa mengembangkan diri, lo nggak bisa kabur dari status lo gitu. Dan tentunya dengan dicanangkannya aturan ini, banyaklah yang nggak terima. Tapi permasalahannya karena sistem kasta ini udah kental banget saat itu di Asia Selatan, yang nggak ada yang berani berontak atau protes, apalagi kaum Sudra gitu ya, mereka tuh bener-bener ngerasa powerless gitu di peradaban ini. Jadi yang mereka bisa lakukan tuh ya pasrah aja. Paling yang mulai mengkritisi itu adalah kasta, Ksatria, dan Waisya. Jadi yang kayak si isinya yang ngurusin pemerintahan dan yang ngurusin perdagangan. Kenapa? Karena mereka juga ngerasa nggak adil, karena misalnya nih yang kayak di kasta Ksatria nih yang ngurusin kepemerintahan,
nih pemerintahan under gue nih, tapi kok power gue lebih rendah daripada Brahmana yang kasarnya tanda kutip lo tuh cuman pemuka agama, sedangkan gue ngurusin hukum dan kepemerintahan tapi gue nggak punya power apa-apa gitu. Gitu juga sama yang kasta pedagang nih atau kasta waisya, mereka tuh kayak disuruh melakukan memutar roda perekonomian tapi mungkin pajaknya besar banget gitu, yang bikin mereka kayak ini nggak fair banget nih. Jadi kayak aturan tuh malah dibuatnya sama si kasta tertinggi atau Brahmana. Dan di saat mereka coba berdebat gitu kayak ngelawan kayak ini nggak fair deh geng Brahmana gitu ya, itu mereka malah dibales sama ayat-ayat kitab guys sama si kaum atau kasta Brahmana ini. Jadi mereka ya akhirnya mati kutu gitu, karena gimana pun juga kan mereka peradabannya itu spiritualnya lagi tinggi-tingginya nih. Jadi ya kalau dibalesnya pakai ayat kitab ya mereka bisa apa? Padahal kitab itu secara aturannya cuman bisa dipegang sama kasta Brahmana. Jadi kasarnya saat kasta Brahmana bilang oh nih di ayat kitab Veda ini nih bilang lo nggak boleh A nggak boleh B, ya si kasta-kasta bawah tuh nggak tahu karena mereka nggak bisa megang dan membaca kitab itu. Sampai akhirnya di tahun 600 atau 500-an sebelum Masehi lahirlah nih seorang laki-laki bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha ini adalah anak dari seorang raja yang mengartikan bahwa Siddhartha ini adalah keturunan atau kasta kesatria. Saat Siddhartha lahir, ada seorang peramal nih yang bilang ke raja bahwa wah anak lo ini nih suatu saat akan menjadi pemimpin sejati, akan menjadi raja dunia yang agung gitu katanya. Dan hal itu membuat raja kayak oke, gue harus jagain anak gue nih. Sehingga Siddhartha kayak ibaratnya diisolasi dari kehidupan sosial nih. Dia menikmati hidupnya di istana, mendapatkan kenikmatan, kekayaan gitu. Pokoknya hidupnya mudah banget lah ya, namanya juga anak raja. Sampai akhirnya dia pun nikah muda loh guys. Jadi saking raja tanda kutip manjain dia, ya udah dia hidupnya tuh bener-bener penuh kemewahan dan kebahagiaan. Tapi di saat Siddhartha ini umur 29 tahun, dia tuh makin kritis guys. Rasa ingin tahunya tuh makin kuat gitu ya. Dia jadi ngerasa kayak kehidupan itu gak cuma yang ada di istana ini doang deh. Sehingga dia akhirnya mulai nge-explore dunia luar. Dan di sana ia menemukan beberapa fakta dan pemandangan yang ngerubah cara berpikir dan hidupnya. Yang pertama adalah dia melihat seorang lansia yang menyimbolkan penuaan. Lalu dia melihat ada seorang yang sakit yang menyimbolkan penyakit. Lalu dia melihat sebuah jenazah yang menyimbolkan kematian. Lalu dia melihat seorang pertapa yang menyimbolkan jalan keluar dan penderitaan. Kenyataan bahwa sakit, tua, meninggal itu adalah takdir yang gak bisa dihindari gitu ya, membuat Siddhartha tuh kayak shock gitu, kayak ternyata hidup tuh pendek ya, nggak panjang ya gitu. Jadi makanya dia akhirnya mulai mencari kebenaran tentang kehidupan dan mencari solusi atas penderitaan. Selama 6 tahun Siddhartha melakukan berbagai metode guys. Dia bahkan sempat nyiksa diri dia gitu ya, dan bahkan dia sampai ada di ujung kematian untuk mencari kebenaran tentang kehidupan guys. Tapi di saat dia ada di posisi menuju kematian, dia ngerasa oke, ternyata cara ekstrim ini nih tidak menghasilkan jawaban yang dia mau gitu guys. Sehingga dia memutuskan untuk melakukan jalan tengah, di mana dia menghindari kemewahan dan kekayaan, terus dia keluar dari istana. Jadi dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi yang ada di Bodh Gaya, India, dan di sana dia menemukan atau mencapai satu titik ketenangan dan menjadi apa ya? Jadi dia tuh kayak udah di titik maksimal damai dalam diri dia, terus dia mendapatkan kalau secara informasinya ya, dia tuh kayak mendapat pencerahan agung atau Bodhi, dan akhirnya dia menjadi manusia yang tercerahkan atau Buddha. Dan selama meditasi ini dia nemuin 4 kebenaran atau 4 ajaran yang dia percaya gitu. Yang pertama, penderitaan itu emang ada. Kedua, penderitaan itu ada sebabnya. Yang ketiga, penderitaan itu bisa diakhirin. Dan yang keempat, pasti ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Dan itu 4 poin tadi akhirnya menjadi dharma atau ajaran Siddhartha ke pengikut-pengikutnya kelak. Sehingga bisa dipastikan ya bahwa ajaran Buddha yang dibawa Siddhartha ini itu kontrak banget sama ajaran Hindu yang dibawa sama kasta Brahmana. Yang paling utama atau paling berbeda itu adalah masalah status sosial. Kan kayak gue bilang tadi ya, kalau di ajaran Hindu, kasta sosial itu terjadi dari warisan kelahiran. Nah, yang paling utama dan paling berbeda itu adalah ajaran soal status sosial. Kalau di ajaran para kasta Brahmana ini nih, status sosial itu tuh benar-benar mempengaruhi hak yang lo punya, hak dan kewajiban lo gitu ya. Jadi kayak semakin tinggi
hak lo akan semakin tinggi, kewajibannya mungkin semakin rendah, tapi semakin rendah kasta lo, kewajiban lo semakin tinggi, tapi hak lo tuh semakin rendah. Nah, sedangkan Buddha mengajarkan bahwa tidak ada itu yang namanya status sosial. Yang ada adalah status spiritual, di mana status itu ditentukan dengan nilai-nilai spiritual dan karma yang lo buat. Jadi ya ajaran karma berlaku kan ya emang di ajaran Buddha. Dan yang paling membedakan dengan ajaran kasta Brahmana di periode ini adalah ajaran Buddha ini berlaku untuk kasta manapun. Siapapun boleh menerapkan ajaran-ajaran ini, mau apapun kasta lo mau laki-laki atau perempuan, itu semua dipersilahkan. Sedangkan kan kalau di ajaran kasta Brahmana, kayak yang buat ikut ritual itu cuman kasta tertentu doang. Terus yang bisa ikut misalnya ada ibadah itu cuman kasta tertentu doang. Nah kalau di Buddha enggak, semua kasta, semua jenis kelamin, semua manusia itu diperbolehkan. Nah ajaran ini nih kayak semacam revolusi gitu ya di wilayah Asia Tengah, dimana kasta-kasta sudra yang nggak bisa protes ke kasta Brahmana ini nih, dia tuh akhirnya lebih milih untuk ya udah kalau emang di sini gue nggak dianggap, gue ke ajaran Buddha aja. Akhirnya banyak nih pengikut Buddha akhirnya, sehingga ajaran ini itu tuh berkembang cukup pesat guys, bahkan tersebar sampai ke wilayah Asia Selatan lainnya, bahkan sampai ke Sri Lanka. Dan tentunya karena akhirnya ada dua perbedaan kepercayaan ini, konflik pun mulai terjadi di Asia Selatan. Di saat wilayah Asia Selatan nih lagi sibuk perang ideologi, nah kalau Asia Tengah beda lagi guys. Asia Tengah ini itu kan terbagi beberapa negara ya kalau dilihat dari peta modern. Nah jadi gue mau ngupdate dikit nih status peradaban di wilayah-wilayah tersebut. Kalau di wilayah Kazakhstan dan Kyrgyzstan, itu peradabannya itu tuh masih isinya adalah bangsa-bangsa nomaden guys. Tapi lo pasti tahu bangsanya, dia adalah bangsa Scythian yang juga ditemukan di wilayah Rusia. Jadi bangsa ini emang udah, karena dia nomaden ya, dia tuh udah menyebar luas banget guys sampai ke Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Dan seperti yang kita tahu ya, bangsa ini tuh jago banget berkuda, jago berpanah, dan dia juga punya teknologi besi yang oke gitu ya. Jadi itulah isi peradaban di Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Yang kedua adalah wilayah Uzbekistan dan Turkmenistan. Nah, wilayah ini diisikan sama komunitas-komunitas pertanian yang udah tinggal menetap gitu guys. Mereka isinya masih desa-desa kecil, belum ada kepemimpinan, belum ada peradaban kompleks. Tapi masalahnya wilayah ini dijadikan buffer zone sama Kekaisaran Persia untuk ngebatesin antara Kekaisaran Persia dengan bangsa Scythian. Sehingga mereka tuh kasihan banget gitu. Mereka tuh jadi sering jadi korban penyerangan bangsa Scythian. Di satu sisi mereka dimanfaatkan Kekaisaran Persia untuk memberikan upeti-upeti lah untuk Kekaisaran Persia. Jadi kayak ya kasihan lah mereka. Dan terakhir itu di wilayah Tajikistan dan tuh sedikit wilayah Uzbekistan. Nah kalau di sini mereka hitungannya masih menjadi bangsa komunitas pertanian, tapi secara kepemimpinan atau kekuasaan mereka udah diambil alih sama Kekaisaran Persia. Karena kayak kita tahu ya, di periode ini Kekaisaran Persia tuh lagi tinggi-tingginya, lagi berkuasa-berkuasanya, dan kekuasaannya pun sampai ke wilayah ini. Satu lagi guys yang ketinggalan, yaitu wilayah Kazakhstan. Kazakhstan ini dihuni oleh bangsa Arya. Kebayang dong siapa bangsa Arya? Yes, yang masuk ke Asia Selatan atau wilayah India. Nah bangsa Arya ini ternyata berasal dari Kazakhstan guys. Dan gue sebenarnya agak bete ya, karena kayak kebiasaan AI nih, kalau gue nggak nanya detail dia nggak ngasih tahu. Jadi pas gue nyari tahu baru ketahuan nih, padahal gue udah ngebahas bangsa Arya kan dari episode 5 ya. Nah ini udah episode 9, terus gue baru tahu kalau ternyata asal muasal bangsa Arya itu adalah dari Kazakhstan. Tapi ya anyway, bangsa Arya di sini ya melakukan kehidupannya dan peradabannya dengan sesuai seperti yang mereka lakukan juga di Asia Selatan atau di wilayah India. Jadi kayak mereka udah punya teknologi logam, terus mereka udah punya ajaran dan bahasa Sanskerta gitu ya. Itu semua ternyata berasal dari wilayah Kazakhstan. Nah,
masuk ke babak terakhir nih guys. Babak terakhir untuk wilayah Asia di periode 1000 sampai 500 sebelum Masehi, yaitu Asia Tenggara. Pertama gue mau menceritakan tentang wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jadi di periode ini 3 negara ini tuh masih bisa dibilang tuh kayak masih jadi satu kesatuan gitu, satu rumpun. Dimana peradaban yang pertama kali datang ke mereka itu adalah peradaban Proto-Melayu di tahun 3000 sebelum Masehi. Tapi kan memang itu secara kehidupannya masih pre-society historik ya. Jadi emang ya standar aja gitu, mereka berburu awal masuk, terus mereka akhirnya mulai melakukan perkembangan misalnya jadi revolusi logam dan lain-lain. Di awal tahun 1000 sebelum Masehi, kehidupan atau peradaban di wilayah Malaysia, Filipina dan Indonesia ini itu tuh masih di era Neolitikum guys. Jadi kita masih masa batu gitu ya. Jadi di saat yang lain udah ada raja ya, kita masih prehistorik gitu. Nah, tapi di tahun 500 sebelum Masehi masuk lagi nih bangsa baru, yaitu bangsa Deutero-Melayu. Jadi bangsa Deutero-Melayu ini ngebawa teknologi baru nih ke wilayah Malaysia, Indonesia, dan Filipina, di mana mereka mulai memperkenalkan teknologi logam dan perunggu. Hal ini bikin kita jadi punya kekuatan nih di laut. Dan yang gue baru tahu, ternyata bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutero-Melayu ini adalah nenek moyang kita guys. Dan juga menjadi nenek moyang wilayah Malaysia dan Filipina. Jadi gue baru tahu kalau ternyata 3 negara ini itu tuh dari satu nenek moyang yang sama. Pantesan ya, secara bahasa tuh kayak gak jauh beda. Secara muka kita kan juga mirip-mirip ya sama orang Filipina sama Malaysia gitu, karena kita ternyata memang satu nenek moyang. Nah, khusus di Indonesia, 2 bangsa ini adalah bangsa yang akhirnya membentuk suku-suku di Indonesia. Menariknya, saat bangsa Deutero-Melayu masuk nih, itu tuh bangsa-bangsa Proto-Melayu yang sebelumnya udah ada di sana ngerasa terancam gitu. Akhirnya mereka memilih mencari pedalaman-pedalaman yang jauh dari pemukiman bangsa Deutero-Melayu. Dan akhirnya khusus di Indonesia, kedua bangsa ini nantinya akan membentuk suku-suku yang ada saat ini. Kalau bangsa Proto-Melayu yang udah masuk ke pedalaman-pedalaman itu membentuk suku-suku yang kita kenal sekarang nih, yang memang tinggalnya sekarang ada di pedalaman. Misalnya suku Dayak, suku Toraja, suku Gayo, dan suku Mentawai. Sedangkan bangsa Deutero-Melayu yang akhirnya menguasai wilayah pesisir dan daratan gitu ya, mereka membentuk suku-suku seperti suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, suku Sunda, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Dan anyway, karena sebenarnya basicnya kita masih di era prehistoric society, jadi sebenarnya nggak banyak sih yang bisa diceritakan di wilayah Asia Tenggara ini. Tapi yang pasti di Asia Tenggara, di seluruh kawasan Asia Tenggara itu so far hidupnya memang masih belum ada peradaban yang kompleks dan ya masih berkembang untuk menjadi nantinya peradaban yang lebih besar. And that's all for now guys. Jadi akhirnya gue udah menceritakan nih perkembangan peradaban seluruh dunia sampai di tahun 500 sebelum Masehi. Dan berarti kedepannya kita akan masuk ke periode baru nih guys, dimana periode baru ini itu akan berisikan drama-drama yang lebih intens lagi, yang lebih seru lagi, yang akan lebih relevan lagi nanti sama kita gitu. Jadi please tonton terus dan tungguin terus video-video gue selanjutnya. Banyak banget hal yang gue baru tahu saat gue bikin video ini. Tapi please kalau ada informasi gue yang salah atau kurang akurat, komen aja di kolom komentar biar gue makin tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan stay tune terus buat episode gue baru tahu selanjutnya biar kita bisa haheho bareng-bareng. Bye-bye!